Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali tim pencari tahu sejarah Jama Tapak Sancang akan membuka atau menguak asal-usul penamaan kampung atau desa Tegalangus yang memiliki sejarah adanya makam keramat yang dikelambui dan di dalamnya dipasangkan pelita pada waktu itu. Dan sebelum tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang lebih jauh menguak dan bercerita tentang keberadaannya makam wali atau makam salah satu pejuang penggerak kemerdekaan Tanah Benteng atau Tangerang sebutan sekarang ini. Tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan dan kurang pemahaman apa yang kami utarakan dalam konten sejarah Desa Tegalangus ini. Sekali lagi, tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang mohon dimaafkan. Alkisah kami mulai dari perjuangannya Ki Buyut Ragem di dalam membela tanah airnya dari penjajahan Belanda dan masuknya tentara Jepang ke bumi Nusantara pada waktu saat itu. Ki Buyut Ragem tidak sendiri di dalam menghalau masuknya tentara Belanda dari pesisir Laut Utara Pasir yang menjulang atau Tanjung Pasir, dahulu Pasir Menjulang namanya, bersama teman-teman seperjuangannya seperti Ki Buyut Miskin, Ki Buyut Kasman Sancang 9, serta masih banyak nama teman-teman yang lainnya. Ki Buyut Ragem menghalau masuknya tentara Belanda sampai ke benteng, dan tidak jauh dari pesisir pantai ada tegalan yang luas yang dahulu banyak ditumbuhi pohon kelapa dan pohon nipa, sama seperti dahulu di pesisir pantai Tanjung yang menjulang atau Tanjung Pasir banyak ditumbuhi pohon kelapa. Singkat cerita, di tegalan yang luas itu Ki Buyut Ragem dan Ki Buyut Miskin dan Ki Buyut Kasman baku tembak dengan pasukan Belanda sampai banyak pohon kelapa dan pohon nipa yang terbakar hangus. Bahkan bebentengan yang dibuat dan dijadikan tempat berkumpulnya mereka di tengah-tengah rimbunnya pohon kelapa dan pohon nipa ikut terbakar hangus. Cuma gubuk Ki Buyut Ragemlah yang tidak terbakar. Singkat cerita, kenapa bisa begitu? Karena Ki Buyut Ragem memiliki doa yang bisa menurunkan air hujan dan bisa menggeser turunnya air hujan. Bukan itu saja, kesaktian dari doa ilmunya bisa mendatangkan angin dan menggeser angin. Karena itulah teman-teman seperjuangannya menjuluki Ki Buyut Ragem pawangnya hujan, atau menyebutnya Ki Buyut Hujan. Singkat cerita, sampai tutup umurnya Ki Buyut Ragem dikebumikan di Tegalangus atau di tegalan yang luas, yang dahulu masih berupa tegalan yang luas yang tidak jauh dari tempat gubuknya dan tidak jauh pula dari bebentengan yang dia buat bersama-sama temannya
seperti Ki Buyut Miskin dan Buyut Kasman, Buyut Sancang 9. Siapakah nama Ki Buyut Ragam itu? Nama Ki Buyut Ragam adalah Kubro bin Buyut Neran. Asal dari mana beliau? Ki Buyut Ragam asli asal dari Banten Girang. Nama lakop beliau adalah Wali atau Syekh Kubro. Dan anak-anak dari cucu sampai cicitnya itu adalah Ki Buyut Jenian, yang dari keturunannya sampai saat ini masih hidup bersama-sama kita. Kenapa makam Buyut Ragam dipasangi kelambu dan pelita di dalam kelambunya? Para pemirsa, kelambu dan pelita di dalamnya itu adalah kata aksara wali, dan kata ketua tim kami, tidak semua orang bisa membukanya. Itulah asal-usul adanya penamaan Tegalangus dan makamnya wali dan pejuang di kampung Tegalangus, Keramat Kelambu atau Keramat Ki Buyut Ragam, tokoh alim penggerak kemerdekaan yang berasal dari Banten Girang. Demikianlah sekilas cerita singkat penamaan kampung atau desa Tegalangus dengan tokoh pejuangnya yang bernama Ki Buyut Ragam atau Ki Buyut Hujan. Semoga perjuangan beliau selalu diingat oleh anak-anak bangsa, wabil khusus keturunannya dan masyarakat desa Tegalangus. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Khul ma sofa da' makadar, wallahu a'lamu bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kembali tim pencari tahu Jamaah Lapak Sancang sedang berada di desa Tegalangus, Kecamatan Luknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Tim mencari tahu sejarah insya Allah akan membuka keberadaan makam keramat Ki Buyut Ragam atau yang diberi julukan lakop dengan Ki Buyut Hujan. Insya Allah setelah ini kami akan mengunjungi salah satu tempat di mana tempat tersebut menjadikan kediaman rumah beliau. Ayo kita ke lokasi beliau. Yuk. Saat ini kami sudah berada di lokasi di mana dahulu Ki Buyut Ragam atau Ki Buyut Hujan berdiam diri di pendopo rumahnya. Inilah tempat ini, tempat yang dahulu dijadikan pendopo rumah beliau. Sekarang sudah dijadikan bangunan musola desa Tegalangus. Udah keren sama kan? Ada orangnya. Halo. Assalamualaikum, Pak Haji.
Pemirsa, saat ini kami sedang berada di dalam musola Anur, dan bersama kami saat ini adalah tokoh masyarakat Desa Tegelangus dengan Bapak siapa? Pak Haji Aliudin Nur, atau yang dikenal orang memanggil beliau dengan Pak Udin, Pak Haji Udin ya Pak. Ya, beliau adalah mantan kepala desa Tegelangus periode tahun berapa Pak? Tahun 2093. 1993. Enggak, 1993. 1993. Ya. Ya. Sampai 2001. Sampai 2001. Ya, insyaallah pemirsa, nanti kita akan minta penjelasan tentang seputar Desa Tegelangus dan keberadaan sejarah makam Ki Buyut Ragem. Pak Haji, tolong diceritakan nih, karena kami juga dari Desa Selengaran dan sebagian jamaah kami juga ada yang dari Tegelangus ingin membuka tentang sejarah Ki Buyut Ragem. Tolong Pak Haji ceritakan sedikit kali tahu tentang sejarah beliau, karena Bapak kan dulu pernah menjabat menjadi kepala desa di Tegelangus ini Pak. Silakan Pak. Tapi sejarah Buyut Ragem mah sama sekali nggak mengetahui asal usulnya. Mungkin sejarah desa mungkin yang bisa diceritakan. Ya nggak apa-apa, silakan desanya aja. Ya, memang desa pemekaran sih. Ini memang desa aslinya Tegalangus tahun 80 dimekar menjadi dua desa. Desa Tanjung Pasir, Marcahan dari Tegalangus tahun 80. Gitu Pak ya. Jadi Tanjung Pasir itu pemekaran dari Tegalangus. Tegelangus. Ya. Tahun 80 mekarnya. Berarti keberadaan TPU Sukakarya juga itu masuk Tegelangus tuh ya? Tegalangus ya. Kalau sekarang kan Tanjung Pasir ya? Tanjung Pasir ya. Tapi keberadaan makam beliau tahu nggak posisi letaknya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Ya, demikianlah pemirsa bincang-bincang kami dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Tegelangus, dan beliau juga adalah mantan kepala desa Tegelangus periode 1993 sampai 2001. Insyaallah setelah ini kita akan mengunjungi keberadaan makam Ki Buyut Ragem, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Buyut Bejan. Insyaallah kami juga sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan makam beliau dari sesepuh Desa Tegelangus juga. Terima kasih Pak Haji Udin atas informasinya. Semoga Bapak sehat selalu. Ya Pak, makasih Pak ya. Manusia yang tahu mah. Iya ya. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Setelah kami tadi melakukan bincang-bincang dengan Bapak Haji Nudin ya, selaku mantan kepala desa Tegelangus, tadi kita berada di dalam musola bersama beliau, dan saat ini kita sudah keluar dari musola Anur, dan inilah samping luar musola Anur, dan di lokasi ini pula di mana dahulu keberadaan tempat tinggal atau rumah daripada Ki Buyut Ragem, yang kalau dahulu menurut ceritanya Tegelangus masih banyak sekali pohon-pohon nipah dan juga pohon kelapa. Nah, baiklah, kita akan menuju makam Ki Buyut Ragem untuk melakukan ziarah. Ketika kami melintasi di permukiman warga Desa Tegelangus, tanpa kami sadari kami melewati sebuah pohon. Ya, pohon ini adalah pohon gempol kata penduduk. Ya, pohonnya seperti rambutan. Dan pohon gempol ini tumbuh di kampung atau Desa Tegelangus. Seperti inilah keadaan pohon gempol pemirsa, seperti rambutan, tapi nggak enak katanya. Kalau enak main habis nih sama Jaya.
disinilah tempat dahulu dijadikan bebentengan oleh Ki Buyut Ragem bersama teman-teman beliau seperti Ki Buyut Miskin, Ki Buyut Kasman, Ki Buyut Sanjang 9. Dahulu ini adalah daerah Tegalan yang luas, ditumbuhi banyak pohon nipah, dan di tempat ini pula lah terjadinya baku tembak antara Ki Buyut Ragem bersama teman-teman perjuangan beliau dengan pasukan Belanda, sehingga terjadilah dari peperangan tersebut Tegalan ini terbakar. Sehingga dari adanya peristiwa itu, maka penamaan kampung ini menjadi Kampung Tegalangus atau Desa Tegalangus, dari kata tegalan yang terbakar hangus karena adanya meriam dari pasukan Belanda yang memborbardir di daerah ini. Ini adalah Musola Al-Amin. Ya, sekarang daerah ini sudah dibangun musola. Ya, inilah situs sejarah peninggalan pejuang kita Ki Buyut Ragem bersama teman-teman beliau Ki Buyut Miskin dan Ki Buyut Sanjang 9. Dan yang tadi kita temuin adalah beliau pengurus Musola Al-Amin. Ya, tapi saat ini beliau sedang sibuk ngejemur gabah, pemirsa. Gampang lewat. Iya, Bu. Sejarah kita di sini banyak cerita dari beliau. Iya. Iya, yang betul diceritain ini kan. Dan alhamdulillah bersama kami saat ini kami ditemani oleh Pak Sanudi. Beliau adalah pengurus Musola Al-Amin ini. Dan beliau juga adalah ya warga Desa Tegalangus asli. Pak, mau tanya Pak, tolong dibuka sedikit sejarah tentang keberadaan sebelum Musola Al-Amin ini berdiri. Iya. Ya, musola atap Dulu mah atap. saya sampai Iya. terus ganti tuh genteng. Tapi alhamdulillah tuh saya juga ngebangun punya duit 700 ya. Alhamdulillah bisa kebangun gitu lah. Sampai sekarang alhamdulillah seperti yang lain lah, sama seperti yang lain. Ya Pak, sebelum tempat ini dibikin musola ini dulunya seperti apa keadaannya? Ya dulunya. Iya. Pas sono banyak udah gelap dah ponipa mulu. Pohon nipah melulu ya? Seluas-luasnya pohon nipah ya? Ponipa tuh. Iya, pohon nipah. Jadi ini dulu pohon nipah nih? Ponipa, itu juga keambil jangan tuh bakal. Iya. Musola buat ponipa juga keambil. Alhamdulillah berapa kali pindah ini cuma sini tetap di sini musola. Iya, musola mah tetap ya. Tadi sono pindah. Di sini udah tetap udah musola ini. Jadi betul ini dulunya ini tempat bebentengan Ki Buyut Ragem. Benar ya dulu. Iya, kata yang tua-tua juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pak membawa berkah ya tempat yang dulu pernah dijadikan bebentengan oleh seorang pejuang ya waliullah. Mudah-mudahan membawa berkah terutama bagi Pak Sanudin selaku pengurus Musola Al-Amin dan juga bagi masyarakat sekitar sini ya. Terima kasih Pak bincang-bincangnya. Maaf udah mengganggu. Ya, assalamualaikum. Pak. Inilah pohon nipah yang tadi diceritakan oleh Pak Hasanuddin bahwa di daerah Tegalangus banyak ditumbuhi pohon-pohon nipah. Dan inilah salah satu yang masih tertinggal di Desa Tegalangus. Karena keberadaan pohon nipah sekarang sudah banyak yang dijadikan rumah penduduk oleh warga. Dan inilah salah satu warga Tegalangus yang rumahnya berdekatan dengan pohon nipah ini. Dengan siapa Pak? Pak Acip. Oh, Pak Acip. Coba Pak diceritakan sedikit, bener nggak waktu dulu ini pohon nipah melulu di sini? Oh iya, emang sini tuh tradisi selalu pohon nipah mulu. Oh, begitu ya. Sekarang udah mengurang sih, dibandingin dulu. Iya. Sedikit udah buat warga lah. Ya Pak, terima kasih ya informasinya. Ya, saya mau pamit dulu. Ya. Ya Pak. Ya. Apain Pak? Inilah peninggalan pohon nipah yang tersisa yang masih ada di Kampung Tegalangus atau Desa Tegalangus. Gatet no, Bapak no. Gatet. Ada buah-buahnya no.
iya, kalau kau dia kesal tali ya. Saat ini tim pencari tahu sejarah Jamat Tapak Sanjang sedang menuju ke makam Buyut Ragem, akan melakukan ziarah, dan insya Allah setelah itu nanti kami akan membuka sejarah keberadaan makam beliau dan sejarah perjuangannya. Dan saat ini tim sudah mulai memasuki kawasan makam Buyut Ragem karena makam beliau ada di belakang rumah salah satu warga penduduk. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kami sudah berada di lokasi makam Buyut Ragem. Dan seperti inilah keadaan makam beliau, karena keberadaan makam beliau ada di belakang rumah salah satu cicit atau keturunan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melakukan ziarah terlebih dahulu. Dan makam ini dahulunya pernah dikelambui, dan di dalam kelambunya ada pelita. Dahulu ramai sekali para pengunjung yang berziarah ke makam beliau, tetapi karena keadaannya tertutup, jadi sekarang yang penziarah hanya orang-orang tertentu saja yang tahu tentang sejarah beliau. Baiklah, kami akan mulai melakukan ziarah ke makam Buyut Ragem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum ya Allah. Yang beragam bila antum salafun wa nahnu batun wa inna insyaallah nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم المغفور صاحب هذا المقام والكرامة yang beragam Ibu Hujan Syekh Kubro bin Merah rahmatullahi alaihi syai'ulillahi lahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaina an naqra'al Qur'an al-'azim surata Yasin hadiatan min hadi al-mazlum al-maghfurlah sahibi hadzal makam wal karamah yang beragam ya, buyut hujan Syekh Kubro bin Merah Syekhul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد أضل أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فما يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لا يؤمنون إنما تنذر من اتقى وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونحيي قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تتبعوا قالوا طائركم معكم بل كنتم مشركون وزاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسكن أجرهم وهم مهتدون وما يعلم حتى يجوزوا الآلهة للرحمن إن الذين لا آمنتم قبلكم مسيحكم من بما ظلموا وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده بسبب الشفاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم وارحم وأنت الراحمين اللهم اجعل وأوفق وتقبل ثواب ما قرأنا إلينا من القديم والقرآن العظيم من سورة ياسين هدية بلغها ورحمة منك نازلة من قلبها ونهديها أولا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ورسولنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روحه المغفرة صاحب هذا المقام والكرامة yang buyut ragam Syekh Kubro buyut
Hujan bin Nerang. Amin. Ija'alillahumma fi qabrihi nuran wa burhanan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu wa'fu anhu waj'alil jannata mas'ahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu fitnatan lil kafirin. Bi barakati kalamikal qadim wa qur'an azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasyurna qasudana wa bayyin muradana wa yassir umurana min umuri dunya wal akhirah wa shfi ajsadana wa ahlana rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa syirkan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kami telah melakukan ziarah di makam salah satu waliullah yang ada di Desa Tegelangus. Yang beliau adalah Buyut Ragam atau dengan nama kewaliannya adalah Syekh Kubro bin Nerang. Dahulu makam beliau banyak sekali dikunjungi oleh para penziarah yang datang dari berbagai wilayah, tetapi karena keadaannya yang seperti ini ya tertutup, terisolasi dengan rumah-rumah penduduk, maka jarang sekali yang berziarah ke makam beliau. Hanya orang-orang tertentulah yang tahu yang bisa berziarah ke sini. Jadi mohon kepada kaum muslimin wal muslimat yang cinta kepada aulia Allah, sudilah kiranya ya untuk merapikan kembali keberadaan makam beliau. Ya, mudah-mudahan kalau dirapikan kembali mah banyak orang yang berziarah seperti dahulu lagi. Dahulu makam beliau ini pemirsa dikelambuin, ya, dikelambuin dan di dalam kelambunya itu dipasangin pelita. Ya, makanya makam beliau disebut keramat kelambu. Jadi seperti itulah ya cerita dan keadaan makam beliau. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini berziarah ke makam Buyut Ragam senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin. Kemudahan dalam jalan usaha, ya, baik urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Demikianlah ziarah kita kali ini di makam salah satu waliullah yang ada di Desa Tegelangus yang bernama Buyut Ragam Syekh Kubro bin Nerang. Dari beliau asli dari Banten Girang pemirsa. Karena tugas beliau ditugaskan di daerah pesisir laut utara Jawa, tepatnya di pantai Tanjung Pasir. Nah, jadi beliau ditugaskan di masa itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama teman-teman beliau seperti Ki Buyut Miskin, Ki Buyut Kasman, Ki Buyut Sanjang 9. Itu adalah teman-teman seperjuangan daripada Buyut Ragam. Dan beliau pun mendapat julukan atau lakop dari teman-teman seperjuangannya dengan sebutan Buyut Hujan. Karena dari kebarokan ilmu beliau bisa menurunkan hujan dan juga bisa menghalau hujan. Itulah sekelumit sejarah beliau, dan insya Allah nanti malam sejarahnya akan kami buka atau kami buat agar masyarakat khususnya warga Tegelangus yang belum tahu, yang generasi sekarang bisa mengetahui lagi tentang sejarah keberadaan makam waliullah yang ada di daerahnya, yaitu daerah Tegelangus, agar mereka semua juga lebih cinta kepada aulia Allah, pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, dan umumnya bagi masyarakat Banten dan sekitarnya. Demikianlah ziarah kita di kesempatan sore hari ini di makam Buyut Ragam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan keselamatan, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah rumah salah satu cicit atau keturunan daripada Buyut Jinian. Dan Buyut Jinian itu adalah cicit daripada Buyut Ragam atau Syekh Kubro. Jadi keberadaan makam Buyut Ragam ini di belakang rumah
salah satu cicit atau keturunannya. Alhamdulillah sih masih terurus. Cuman itu tadi keberadaan makam beliau di sekarang karena rumah penduduk sudah semakin banyak, jadi tertutup. Kalau dulu ini terbuka luas ya, terpang-pang, negla gitu bahasanya. Ya, tapi karena sudah banyak rumah penduduk, jadi masuk ke sini ya agak jalan masuklah ke gang yang kecil hampir. Ya, baiklah, karena kita sudah melakukan ziarah, kita mau pamit untuk melakukan pulang ke rumah masing-masing. Ya, siap. Ada di sini. Lagi main. Lagi main. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kami menemui salah satu cicit atau keturunan daripada Ki Buyut Jinian. Dan Ki Buyut Jinian itu adalah cicit daripada Ki Buyut Ragem yang keberadaan makamnya tadi sudah sama-sama kami ziarahi. Dan saat ini kami bersama keturunan beliau yang bernama Bang Sanusi ya. Iya. Pak Sanusi. Ya. Tolong dijelaskan tentang keberadaan makam waliullah yang ada di Tegelangus ini, yaitu makam Buyut Ragem. Karena Bapak sebagai salah satu keturunannya ya, sedikit banyak tentunya tahu sejarah tentang beliau. Bagaimana itu Pak? Ya, dulu sejarah begini, sejarah mah dulu rahmat wali dari apa adanya begitu. Ya udah dimulain bikin rumah. Jadi nggak diurus. Begitu. Ya. Nggak diurus. Lantas siapa yang ngurus kok bukannya emang zaman bapak yang ngurus, sekarang saya nggak bisa ngurus yang muda bapak repot. Udah gitu aja. Tapi dulu makamnya dikelambuin ya Pak ya? Kamu ya. Ya ada pelitanya ya? Ada dulu mah. Banyak juga yang ziarah ya? Zaman dulu nggak ada. Nyari jajan zaman dulu nggak ada. Sekarang aja zaman jarang. Iya. Pas kamu dulu mah nggak ada jajan begini, nggak ada. Bebas saya udah. Iya, ya bebas ya. Artinya nggak laporan gitu, pada datang aja gitu Iya, ziarah. benar, Akhirnya ke Bang Nusi dan juga saudara-saudaranya nggak tahu gitu Iya. yang ziarah ke situ gitu. Iya, nggak tahu aja. Padahal mah banyak ya Banyak, ziarah, karena nggak udah. pada laporan gitu. Benar. Udah, begitu aja. Iya. Iya. Udah, makasih ya Pak Iya, Sanusi ya sama-sama. atas penjelasannya tentang masalah keberadaan makam Buyut Ragem. Terima kasih banyak nih. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Iya, udah, udah. Ya. Makasih ya. Ya, sama dah. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kami dengan Bapak Sanusi. Beliau adalah mertua daripada salah satu jamaah tapak sancang, yaitu yang bernama Bang Mindra. Inilah mertua daripada Bang Mindra. Nah, mudah-mudahan silaturahmi kami dengan Bapak Sanusi sebagai keturunan daripada Buyut Ragem membawakan kebarokahan baik bagi kami dan juga bagi Bang Sanusi selaku keturunannya. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kom, sehat? Tim pencari tahu jemaah sejarah tapak sancang sedang berada di kediaman sesepuh orang tua kita, Desa Tegalangus. Alhamdulillah beliau sekarang dikasih umur panjang, dikasih sehat. Sekarang kita mau bertanya, apakah di sini ada makam wali Allah Ki Buyut Ragem yang dahulunya makamnya dikelambuin, di dalamnya ada pelita. Benar nggak tuh Kong? Betul. Dia memang ada di situ. Di belah mana Kong? Kalau nggak salah hampir di depan Mus Beng. Ada pun menara tinggi Pak, ngelewatin batas itu pura. Ya, oke. Itu aja pemirsa atas penjelasan sesepuh
kita, orang tua kita yang ada di desa Tegalangus. Kurangnya terima kasih ya Kong ya atas informasi Kong ya. Iya. Ya Kong. Assalamualaikum. Boleh dikatakan buat Mas Dagam, boleh dikatakan wajanian gitu. Kan ada gubuk gitu. Kalau dulu mah karena ada suatu lingkaran di situ emang di tanah kosong. Itu ada satu dataran moncong itu ada pembering, ada pun ini cemaran tinggi. Dan di situ dia kediaman dia.